berarti saya dari stasiun kereta bisa langsung ke sini. Perjalanan tadi kita hampir 4 jam. Itu sudah dipahami hampir 4 jam. Biasanya 2 jam. Nah, itu artinya ketika kami berjalan hampir 4 jam, berarti dipahami bahwa kami bukan menyengajakan terlambat. Kita ada berangkat jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 kan 4 jam kan. Artinya itu di luar kepatutan. Yang kedua, peserta ideal untuk sebuah pengkaderan dalam artian melahirkan kader perjuangan itu 22 orang per kelas. Itu dalam teori andragogi sistem, dan maka untuk itu kita memberikan permakluman walaupun tidak ada alasan argumentasi ilmiahnya, yaitu 35 maksimal 50. Nah, sebelum saya teruskan, terima kasih buat teman-teman pengurus Partai Masyumi yang ada di Magelang. Ini kabupaten. Kalau kota oh gitu, satu. Ya, pokoknya teman-teman Masyumi di sini ada teman-teman dari PKS. Mana yang PKS? Nah, ini PKS. Dari Partai Umat, mana Partai Umat? Nah, jadi nanti pas hari H saya perbolehkan, bukan haruskan, teman-teman yang punya kecenderungan pada partai mana agar menggunakan kostum terbaiknya yang ada simbol partainya yang terlihat ya. Kecuali saya, kecuali Mas Budi. Ya, pokoknya pengurus-pengurus yang sifatnya inti jangan menampakkan itu, karena kita akan bergerak luas. Ya. Termasuk malam ini sebenarnya tadi kita mau dipindahkan ke kantor Partai Masyumi, oleh saya tidak perbolehkan. Karena psikologinya, mentang-mentang Ustadz Alfian Tanjung, Wakil Ketua Umum Masyumi, tempatnya di sana. Nggak boleh. Itu saya ingin mengajak pada teman-teman memahami, inilah karakter watak kader Masyumi dari dulu. Kita tidak pernah mengakui orang lain sebagai kita bersama dengan orang lain, tapi teman-teman kan bukan orang lain. Ya, dulu saja DNA Aidit masih bisa bersama dengan Pak Natsir. Perdebatan dengan IJ Kasimo, sampai IJ Kasimo mengatakan, kalau begitu penerapan syariat Islam itu adalah bagus. Terus terang, mudah-mudahan di sini menjadi psikologi korps ya, buat kita pertarungan semakin tidak menentu ya. Di dapuknya si Mas Gibran ini, menurut saya jangan dilihat sambil lalu. Tadi saya ngobrol dengan anak saya yang masih semester 6. Itu tingkat strum magisnya si Gibran ini berjalan cepat. Ya. Karena anak-anak remaja itu kan psikonya psiko EGP. Dia nggak mau berpikir analisis, dia nggak mau bicara. Nggak semua anak-anak itu mendapatkan akidah ya Mas Catur ya. Pemahaman apalagi wala-wal barok, nggak ada. Mak bapak lawan ya. Oke, saya tidak mungkin panjang lebar. Intinya saya persilahkan buat ini membahas, karena untuk di sini saya ingin mengatakan bahwa untuk hari H nanti insya Allah saya dari stasiun kereta, walaupun agak kurang ini mungkin harus ke sini. Kalau pulang dulu saya bisa sampai sini jam 9, jam 10 terlalu kacau. Setengah 4, jam 4 kurang, berarti saya sholat di jalan. Saya langsung ke sini, mudah-mudahan jam 6, setengah 7 saya sudah bisa sampai di sini. Nah, untuk agenda acara saya akan serahkan kepada saudara sekretaris. Saya nggak bahas di sini, jadi ikuti saja. Yang perlu diproduksi yang pertama adalah, kalau lagu Indonesia Raya berarti kita semua sudah hafal. Panggilan jihad itu jangan lupa dituliskan pengarangnya bukan Hamka. Hamka itu yang mempopulerkan. Yang kedua ada Mars Jihad ya. Mars Jihad itu sudah diserahkan di grup, mudah-mudahan sudah disimpan dengan baik. Siapa yang Pak Ali sudah tahu kan saya kirim itu? Kalau belum nanti tanya kepada Bu Marfuah, karena itu ada intronya dan ada musiknya sebetulnya. Mungkin Mbak Candy bisa pikirkan nanti yang ada musik. Kalau dulu zaman saya masih di Hamas itu kita pakai kotak galon air mineral. Duk 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 duk. Duk 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 duk. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Nah, mungkin nanti kalau Mbak Candy yang menyanyikan akan lebih masuk, dan teman-teman saya perintahkan untuk menghafal. Baik panggilan jihad maupun mars jihad harus dihafal.
Karena nanti kita sudah meminta ya pada Mbak Keni, saya sudah kasih arahan, mudah-mudahan nggak lupa untuk memutar ulang Mars Masyumi dan mencari Mars Kartosuryo. Saya nggak tahu namanya. Dulu Kartosuryo, teman-teman DITI itu lagunya apa gitu ya. Karena saya ingin sampaikan ini, mudah-mudahan tidak ada dusta di antara Anda di ruangan ini. Jadi artinya kedua lagu itu kan, kalau Masyumi itu kan memang tujuannya enggak berbeda sama saya. Persis banget dengan DITI, dengan NII. Cuman kalau ini kan memang formulanya formula bersenjata. Kalau ini sebenarnya Erdogan dan Taliban tuh dari dulu udah jalan. Cuma agak susah karena teman-teman Masyumi ini mengalami polarisasi setelah dinyatakan bubar tahun 60, tidak boleh muncul tahun 68, dan kesini politiknya politik transaksional. Dari dulu Golkar sudah begitu, apalagi PDIP yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Nah, dari saya nggak ingin juga menambah panjang omongan. Silakan rapat dipimpin oleh Pak Wakil dan Mas Her, bantu juga. Kata kuncinya di situ ada proposal. Jangan sampai ada proposal dibawa oleh orang yang tidak ditemani. Jangan ada yang membawa proposal sendirian. Karena pengalaman kita dulu sempat 10 angkatan, lebih dari puluhan ratusan proposal tersebar, kita nggak bisa mendeteksi siapa yang kemana. Ini tetap kita nggak mau menuduh, tapi tetap jadi fitnah kalau proposal itu tidak bisa diminta. Jadi sekali lagi kesimpulannya silakan dirapatkan, dan saya ingin nanti Pak Budi diatur agar saya kemari sebelum ditutup. Ya, buat teman-teman kondisi tidak menentu ya. Saya kurang paham ini ada nggak yang masih belum punya jihad, masih belum pengen berjihad buat Islam, ada di ruangan ini nggak? Yang masih mempertuhankan selain Allah masih di ruangan ini? Dalam hitungan waktu sudah puluhan bahkan ratusan anggota-anggota intelijen yang mati, dibunuh di semua titik di Indonesia. Jadi petugas-petugas di BIN sekarang banyak anak-anak baru, tugas-tugas di BAIS banyak yang baru. Jadi perangnya sudah berjalan sejak 1,5 bulan ini. Ya, makanya saya berharap, saya sebenarnya agak terlalu kecepatan ngomongnya, tapi saya berharap teman-teman jangan nakal gitu ya. Jangan melakukan sesuatu. Contohnya nih, mohon maaf saya tidak menyebut nama. Seperti kemarin ini kan belum selesai. Jangan disebar dulu gitu. Jadi bahan-bahan yang termasuk audio voice saya jangan coba-coba ada yang lepas keluar. Ya. Nanti kalau kejadian kan pasti balik ke saya. Nah, kalau balik ke saya kan berarti kalau bahasa perang ya ketemu tembak kepalanya itu mesti. Ya. Ini kondisi serius ya. Upaya pembunuhan pada Habib Rizik maupun kalau saya mungkin belum pembunuhan, tapi penangkapan saya sebelum musim pemilu dilakukan, saya salah ataupun tidak salah. Ya. Nah, penghambaran ini jangan juga jadi omongan. Kata Ustadz Alfian, gobloknya nggak keturun 7 turun 8 tanjakan 9 belokan ya. Jadi maksud saya kabar-kabar seperti ini jadi pengetahuan. Pertama saya menyatakan perjuangan yang luar biasa buat teman-teman untuk bisa ikut. Dan kepada Ustadz Ali sebelum dimulai nanti dibacakan dulu 1-2 ayat. Buat yang memang harus rapat di sini, saya minta kepada Pak Kusairi ya. Mana dia Pak Wakil? Mana Pak Wakil? Pak Wakil antum yang mimpin karena saya ditemani beliau menemui tokoh-tokoh di sini. Oh, kata kuncinya apa. Nah, Saudara Fikri akan memasukkan semua gerakan yang kita ke website ya. Cuma kita lagi mempertimbangkan di situ ada nomor telepon, di situ ada, karena kalau udah website segala macam masuknya ke media yang memang terkontrol semua ya. Sebenarnya sih sama aja dengan dia juga menyebar sama aja ya. Tapi sekali lagi tadi belum sempat dikirim ke sini ya. Udah sempat dikirim. Itu masih nanya. Oh iya. Tolong aja kalau Anda pertimbangkan. Nah, lain-lain hal saya berharap Notulen akan membantu saya untuk memahami apa yang akan dilakukan. Buat teman-teman pengurus Masyumi, saya berharap Anda jangan merasa jadi orang lain. Karena saya juga tidak pernah merasa dari orang lain, dari Mbak Rizky yang Partai Umat, dari Mbak Kendi yang Partai Keadilan Sejahtera. Buat saya secara totalitas jelas masih PKS
Partai Umat, Masyumi, terus terang saja buat saya Partai Bulan Bintang dan P3. Buat saya tidak pernah berubah dengan kelima partai itu karena saya tahu betul dapur mereka dan sistem pengkaderan mereka dan para pengkader mereka saya akan kenal betul. Ya, jadi tidak kalau buat saya, tapi mungkin untuk menghadapi ini sementara dengan berat hati walaupun saya sebenarnya agak kurang enak ya. Kita mungkin nanti mau nggak mau kalau bikin apa ya enggak, sebenarnya saya berat nyebut ya. Nasdem tuh saya pengen nggak mau aja gitu. Pengennya karena Nasdem. Tapi Nasdem yang membawa itu Nasdem itu persoalan. Jadi mungkin nanti dari saya buat teman-teman mudah-mudahan tidak keberatan. Jadi mungkin nanti di tengahnya ini Mas Umi, bukan persoalan ada sayanya. Mas Umi sebagai ya yang pernah ada dari dulu, dan tanggal 7 November nanti ulang tahun Mas Umi yang ke-78. Ya, dan itu di Solo kita akan menyelenggarakan FGD dengan mengundang ketua insya Allah ketua PKS Jawa Tengah, ketua Masyumi Jawa Tengah, ketua Partai Umat Jawa Tengah, itu minimal 3. Nah, mudah-mudahan saya lagi pertimbangkan PKB. Kalau Nasdem enggak lah ya, saya enggak. Dan saya pengalaman hampir 40 tahun berpartai. Partai-partai sekuler itu ya sebenarnya mereka itu penjahat semua. Dan tidak ada mereka sedikit pun akan menolong umat Islam, enggak ada. Mereka menolong karena duitnya banyak aja. Sesungguhnya sebangor-bangornya, kalau bahasanya Fikri, sebangor-bangornya anak P3 masih bisa menangin Anies di Jakarta. Ya Fik ya? Ya, sebadung-badungnya anak P3 masih belain Anies. Ya, itu hukum perjuangan sama dengan di Madura. Saya pikir itu sementara dari saya, silakan dibahas. Pastikan notulennya rapi, silakan Pak Husairi dipimpin, Anda pindah ke depan sini biar memimpin forum. Dan teman-teman di sana mungkin nanti delegasikan ya. Ya maksudnya nanti biar ada yang kenalan dulu. Yang jelas jangan sungkan-sungkan. Nanti saya minta untuk hari H kalau enggak ada kemana-mana jadi peserta ya. Ya, mudah-mudahan tidak merasa, saya mohon maaf tidak saya memaksakan karena sering terjadi underestimate. Memandang acara ini sekedar pengajian si Alfian. Ini bukan pengajian Alfian. Ini adalah satu semangat kolektif kita. Ya, karena terus terang saja permintaannya jadi sangat tinggi sekali. Saya khawatir saya tumbang di jalan ya. Mohon doanya aja. Sebelum saya cukupkan, ada pertanyaan yang sangat mendesak sebelum saya tetap balik menjelang ditutup. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak Budi perlu bicara? Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir malam ini, dan nanti teman-teman bisa disapa oleh Ustadz untuk melanjutkan musyawarah, dan nanti Ustadz nanti ke ruang sebelah bersama dengan Pak Aman, kemudian Pak Fauzan, Pak Malik, Pak Ustadz Darto, kemudian Pak Rio, Pak Roni, sama Bu Tuti, untuk berkenan membersamai beliau ke dalamnya Pak Uda. Kemudian untuk Pak Yusuf sama Bu Istiqomah untuk membersamai. Bu Istiqomah yang mana? Pak Yusuf yang mana? Oh iya, kelihatan sekali Pak Yusuf. Seperti Nabi Yusuf. Nanti Pak Yusuf sama Bu Istiqomah menemani teman-teman dari Yusuf untuk rapat sini ya. Nanti setelah itu kita bersih lagi. Betul. Mungkin gitu Pak. Mari kita.